Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan PJJ kita ya, pembelajaran jarak jauh. Yang pada pagi hari ini kita sudah sampai kepada tema 5, yaitu buku tematik 5E ya, yaitu pembelajaran 1 dari subtema 1. Pertama kita akan mempelajari tentang mata pelajaran IPA dengan materi ekosistem. Ekosistem itu merupakan tempat hubungan timbal balik antara komponen biotik dan komponen abiotik yang ada di dalamnya. Komponen biotik itu adalah komponen yang hidup, yaitu berupa makhluk hidup. Makhluk hidup itu bisa manusia, bisa hewan, dan bisa tumbuh-tumbuhan. Sedangkan komponen yang abiotik adalah komponen yang mati, benda mati. Bisa air, tanah, batu, udara, dan lain-lain. Komponen-komponen tadi, baik abiotik maupun biotik, itu saling berhubungan, saling tergantung, saling timbal balik, berhubungan timbal balik yang membentuk sebuah ekosistem yang besar. Nah, kalau kita urutkan dari yang besar ke yang kecil, paling besar adalah ekosistem. Di bawah ekosistem adalah komunitas, di bawah komunitas adalah populasi, di bawah populasi adalah individu. Bapak di sini akan menerangkan secara sekilas, sepintas. Kita urutkan dari yang terkecil ya. Penghuni atau yang ada di dalam ekosistem yang paling kecil adalah disebut dengan individu. Individu itu artinya makhluk tunggal. Jadi kalau kerbaunya hanya satu, seekor kerbau itu berarti individu. Seekor ayam berarti individu. Seekor anjing berarti individu. Ya, itu berarti paling kecil yang menghuni ekosistem adalah disebut dengan individu. Kemudian kalau individu-individu yang sejenis berkumpul menjadi satu, membentuk sebuah kelompok namanya populasi. Misalnya individu-individu kerbau yang jumlahnya ada 10 misalkan. Jadi ada kelompok individu yang dalam hal ini Bapak kasih contoh adalah kerbau, kerbaunya ada 10 sejenis, itu membentuk menjadi suatu kelompok namanya populasi. Jadi kalau kita balik, pengertian dari populasi adalah sekelompok individu-individu yang sejenis yang membentuk menjadi kelompok yang sama ya. Kemudian di atas populasi adalah yang disebut dengan komunitas. Komunitas itu adalah gabungan dari beberapa populasi-populasi yang berbeda. Misalnya populasi kerbau yang jumlahnya 50 bergabung menjadi berhidup berdampingan dengan populasi belalang yang jumlahnya 1000, berdampingan dengan hidup dengan populasi jangkrik yang jumlahnya 100, berdampingan hidup dengan populasi ular, populasi misalnya kambing dan sebagainya dan seterusnya. Jadi gabungan dari beberapa populasi-populasi yang berbeda-beda itu akan membentuk sebuah komunitas. Jadi komunitas itu isinya dari populasi-populasi yang berbeda-beda. Kemudian komunitas yang merupakan gabungan dari beberapa populasi tadi akan membentuk sebuah lingkungan yang sangat luas, sangat besar sekali yang namanya dengan ekosistem ya. Jadi ekosistem itu merupakan gabungan dari beberapa komunitas. Jadi komunitas saja itu di dalamnya terdiri dari populasi-populasi yang berbeda-beda, sedangkan populasi itu adalah isinya adalah makhluk yang sama ya, dan seterusnya ya. Kemudian anak-anak, ekosistem ini akan membentuk sebuah lingkungan yang sangat luas lagi yang disebut dengan lingkungan alam ya. Nah, lingkungan alam di sini dibagi menjadi dua ya, yaitu lingkungan alam, yang alam itu artinya
terjadi secara alami tanpa sengaja dibuat oleh manusia, terjadi secara alami, atau bisa dikatakan adalah ciptaan Allah langsung, ya kan, tanpa campur tangan manusia. Contohnya sungai, laut, pantai, gunung, dan lain-lain. Itu terjadi secara alami dengan atas kehendak Allah, ya. Sedangkan lingkungan yang kedua adalah lingkungan buatan. Ini juga dibuat sengaja oleh manusia, ya, walaupun tidak terlepas dari izin Allah akan terjadi sesuatu itu yang dibuat oleh manusia, ya. Misalnya lingkungan buatan yang dibuat oleh manusia, misalnya waduk, kemudian selokan, kanal, dan lain-lain. Itu contoh-contoh dari lingkungan, yaitu lingkungan alam yang terjadi secara alami, dan lingkungan buatan yang sengaja dibuat oleh manusia, ya. Itu sepintas penjelasan tentang ekosistem dan lingkungan yang bisa Bapak sampaikan pada pagi hari ini, ya. Jadi tugasnya anak-anak gampang sekali, ya, pada pagi hari ini, yaitu dibuka buku tema 5, ya. Sekarang udah sampai pada tema 5, yaitu buku tematik 5E pada halaman 7. Pada halaman 7, tugas yang pertama adalah ayo berlatih. Jadi anak-anak menjelaskan kembali pengertian dari apa yang Bapak jelaskan tadi, ya. Di situ ada yang ayo berlatih, kosakata yang harus anak-anak jelaskan kembali yang Bapak tadi udah terangkan, ya. Ada biotik itu apa, abiotik apa, individu apa, dan seterusnya sampai ekosistem, ya. Itu tugas pertama. Kemudian tugas yang kedua, anak-anak Bapak minta untuk menuliskan contoh lingkungan alam ada 10, dan contoh lingkungan buatan ada 10. Yang lingkungan alam dan lingkungan buatan tadi Bapak udah kasih contoh juga, ya. Jadi anak-anak cari contoh-contoh yang lainnya. Jadi Bapak ulangi tugasnya pada pagi hari ini, yaitu buku tematik 5E halaman 7, ya. Sudah sampai kepada tema 5, jadi buku 5E, ya. Halaman 7 menjelaskan kosakata, ya. Arti dari kata-kata yang ada dalam halaman 7. Kemudian tugas yang kedua adalah menuliskan 10 contoh lingkungan alam. Yang kedua, 10 contoh lingkungan buatan. Itu yang bisa Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan anak-anak tetap semangat belajar dan sehat selalu, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.